Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifia Syakban dengan NIM 20253200 dan saya dari Program Studi Sistem Informasi kelas C. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang jawaban soal UTS dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Pada soal nomor 1, pertanyaannya adalah sebuah perusahaan retail telah memiliki banyak aplikasi digital, database pelanggan, dan laporan penjualan otomatis, tetapi keputusan bisnis tetap lambat dan sering tidak tepat. Analisislah mengapa kondisi tersebut dapat terjadi berdasarkan konsep sistem informasi manajemen. Saya akan menerangkan berdasarkan jawaban yang saya tampilkan di PowerPoint. Jawaban untuk nomor 1 sudah diketahui identifikasi masalahnya, yaitu masalah utama adalah information overload atau kelebihan informasi. Akar masalahnya terdiri dari data tidak terintegrasi atau silo data, lalu dan laporan tidak relevan dengan kebutuhan strategis. Penyebabnya, SIM gagal menyaring data mentah menjadi wawasan atau insight. Akibatnya, keputusan bisnis menjadi lambat dan sering tidak tepat. Dan untuk solusinya, terapkan filter data dan fokus pada Decision Support System atau DSS. Selanjutnya, penjelasan untuk soal nomor 2. Soal nomor 2 pertanyaannya adalah evaluasi apakah organisasi yang memiliki data sangat besar selalu lebih unggul dibanding organisasi yang memiliki data lebih sedikit, tetapi terkelola dengan baik. Jelaskan argumentasi Anda. Pada soal nomor 2 jawabannya yaitu konsepnya terdiri dari konsep kualitas data lebih besar dari kuantitas data. Teorinya GIGO atau garbage in atau garbage in, garbage out. Data buruk sama dengan keputusan buruk. Dan untuk perbandingannya, organisasi dengan data kecil tapi akurat lebih unggul dibanding data besar tapi berantakan. Fokus sistem informasi manajemennya memastikan data akurat, relevan, dan tepat waktu. Kesimpulannya, keunggulan kompetitif berasal dari kemampuan mengolah pengetahuan, bukan sekedar menimbun data. Selanjutnya untuk nomor 3, pertanyaannya adalah sebuah universitas ingin menerapkan SIM terintegrasi untuk akademik, keuangan, dan kepegawaian. Namun, setiap unit menolak berbagi data karena merasa sistem mereka sudah cukup. Analisis dampak dari sikap tersebut terhadap kualitas SIM organisasi. Jawaban yang saya buat yaitu definisi soal nomor 3. Untuk soal nomor 3 yaitu ada definisi atau ego sektoral atau setiap unit menolak berbagi data. Dampak teknisnya redundansi data atau data ganda dan inkonsistensi data. Dampak untuk organisasinya, SIM menjadi tidak berkualitas, pelayanan lambat, dan pimpinan kesulitan mengambil kebijakan makro. Lalu, syarat SIM berhasil, integrasi dan kolaborasi data antar unit mutlak diperlukan. Soal nomor 4. Bandingkan risiko organisasi yang terlalu bergantung pada cloud computing dengan organisasi yang sepenuhnya mempertahankan sistem lokal atau on-premise. Mana yang lebih rasional dipilih? Yang pertama, saya akan menjelaskan cloud computing, efisien, adaptif, atau scalable, namun bergantung pada vendor dan internet. On-premise yaitu kontrol penuh aman secara fisik, namun mahal dalam perawatan dan sulit ekspansi. Pilihan rasionalnya, cloud, terutama model hybrid, lebih unggul untuk kecepatan adaptasi atau agility bisnis modern. Selanjutnya, untuk soal nomor 5, sebuah perusahaan memiliki SIM operasional yang sangat baik, namun pimpinan puncak tetap kesulitan menyusun strategi jangka panjang. Analisis mengapa hal ini bisa terjadi berdasarkan level sistem informasi dalam organisasi. Jawabannya yaitu
Untuk persoalan kuat operasional tapi lemah strategi, jawabannya yaitu tingkatan SIM-nya ada strategis, yaitu Executive Support System atau ISS itu lemah. Dan taktis, Management Information System atau MIS. Operational Transaction Processing System atau TPS-nya kuat. Masalahnya, pimpinan hanya menerima data harian yang mendetail, bukan tren pasar atau analisis lingkungan eksternal yang dilakukan oleh pegawai di bawahnya. Solusinya yaitu membangun ISS atau untuk menganalisis visi jangka panjang. Selanjutnya, soal nomor 6. Evaluasi dampak etis dan manajerial jika suatu organisasi menggunakan AI dalam SIM untuk menilai kinerja pegawai secara otomatis tanpa penjelasan yang transparan. Jawaban untuk nomor 6, masalahnya teridentifikasi yaitu penilaian otomatis oleh AI tanpa transparansi menggunakan black box AI. Dampak etisnya, dehumanisasi atau pegawai merasa dinilai mesin dan potensi bias algoritma. Jadi pegawainya tidak dinilai langsung berdasarkan apa yang ada di real life atau lapangan. Dampak manajerialnya ada yaitu penurunan motivasi, budaya kerja rusak, dan risiko tuntutan hukum. Kuncinya, AI harus transparan, adil, dan berada di bawah pengawasan manusia. Jadi jangan melebihi penggunaan AI. Selanjutnya untuk soal nomor 7, analisis bagaimana kegagalan pada satu komponen SIM dapat merusak seluruh kinerja sistem, walaupun komponen lain telah berfungsi dengan baik. Berikan ilustrasi yang logis. Untuk jawaban nomor 7, konsep SIM-nya kesatuan dari hardware, software, data, prosedur, dan manusia. Sebab akibatnya, kegagalan atau satu komponen melumpuhkan seluruh sistem. Ilustrasinya, perangkat keras canggih tidak berguna jika prosedurnya salah. Contohnya seperti penggunaan komputer atau penggunaan perangkat-perangkat keras lainnya, tapi walaupun itu perangkat keras yang canggih, yang diciptakan sangat canggih, tapi kalau prosedur kerjanya salah, itu akan berakibat fatal. Kesimpulannya, efektivitas SIM bersifat sistemik dan saling bergantung. Selanjutnya, untuk soal nomor 8. Sebuah organisasi menerima data real-time dari sensor IoT di gudang, kendaraan distribusi, dan mesin produksi. Namun, pimpinan mengeluh bahwa informasi justru semakin rumit dan sulit digunakan. Mengapa hal ini dapat terjadi? Jawaban soal nomor 8 yaitu rumitnya data IoT secara real-time. Kondisinya, seperti yang diketahui, banjir data real-time dari sensor IoT. Masalahnya, pimpinan menerima data mentah bukan informasi manajerial. Penyebabnya, ketiadaan sistem filtrasi atau business intelligence atau analistik untuk menyederhanakan data rumit menjadi laporan intuitif. Solusi yang dapat diterapkan yaitu terapkan visualisasi data dan analisis anomali. Selanjutnya untuk soal nomor 9. Dalam sebuah organisasi, manajer menengah sering mengubah angka laporan agar terlihat tersesuai target sebelum diteruskan ke pimpinan. Evaluasi dampak dari praktek tersebut terhadap SIM dan keputusan organisasi. Untuk soal nomor 9 yaitu kita bisa mengetahui bahwa adanya dampak manipulasi data. Untuk definisi, manajer menengah mengubah angka laporan agar terlihat sesuai target. Teorinya agensi teori atau konflik kepentingan bawahan. Dampaknya, pimpinan mengambil keputusan berdasarkan informasi palsu dan strategi yang salah arah yang dibuat oleh pimpinan dan fungsi kendali SIM akan hilang. Konsekuensinya, sabotase organisasi secara sistemik. Selanjutnya untuk soal terakhir yaitu soal nomor 10, pertanyaannya adalah rancang argumentasi bahwa keberhasilan implementasi sistem informasi manajemen lebih ditentukan oleh faktor manusia dan organisasi daripada teknologi semata. Setujui atau bantah pertanyaan tersebut? Jawabannya yaitu untuk pernyataannya setuju. Implementasi SIM lebih ditentukan faktor manusia dan organisasi daripada teknologi. Alasannya, karena manusia yang menentukan input, merancang prosedur, dan menggunakan output. Resiko teknologi tanpa manusia ada dari resistensi pengguna dan sistem diabaikan.
Kesimpulannya, untuk pertanyaan ini, yaitu implementasi SIM adalah proyek perubahan organisasi, bukan sekedar instalasi software. Selanjutnya, saya akan menampilkan infografis-infografis yang saya buat di aplikasi Canva. Untuk yang pertama yaitu infografis nomor 2. Saya menampilkan infografisnya yang nomor 2 seperti ini. Selanjutnya ada infografis nomor 4. Untuk soal nomor 4 tentang aspek cloud computing on-premise. Selanjutnya ada infografis nomor 5 tentang mengapa operasional bagus tapi strateginya gagal, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Selanjutnya ada infografis nomor 6, bahayanya AI ketika dipakai terlalu berlebihan. Dampaknya terdapat pada infografis yang saya buat. Yang terakhir ada infografis untuk nomor 8, yaitu mengelola banner data atau IoT secara real time. Sekian video penjelasan dari tugas ujian tengah semester saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.